Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Emalesa Tarigan dengan NIM 1020240112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang kesehatan masyarakat. Konsep dasar kesehatan masyarakat yang pertama adalah ilmu ini adalah yang mempelajari tentang kesehatan dalam suatu kelompok atau komunitas dengan fokus utama yaitu upaya pencegahan penyakit. Menurut WHO, sehat tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik. Definisi kesehatan masyarakat yang dimana kesehatan masyarakat adalah merupakan cabang ilmu yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan kesehatan masyarakat, ini dimulai dari sebuah pemikiran mengenai pentingnya pengobatan dan pencegahan penyakit, di mana seiring berjalannya waktu, kesehatan masyarakat berkembang menjadi suatu bidang yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di mana awal mula kesehatan yaitu tokoh Yunani kuno bernama Asclepius dan Hygieia menjadi dasar perkembangan kesehatan masyarakat. Asclepius menekankan pengobatan penyakit kuratif, sedangkan Hygieia menekankan pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat, yaitu preventif. Nah, kedua ini adalah pendekatan yang menjadi dasar pelayanan kesehatan modern. Periode sebelum ilmu pengetahuan di mana pada abad 1 hingga abad ke-18 berbagai wabah penyakit seperti kolera, pes, dan tipus menyebabkan banyak kematian, di mana masyarakat mulai menyadari pentingnya kebersihan lingkungan meskipun pengetahuan tentang penyebab penyakit masih belum terlalu luas. Dan untuk periode ilmu pengetahuan di mana pada abad ke-19 perkembangan ilmu pengetahuan membantu menemukan penyebab penyakit dan juga vaksin. Dengan penelitian tentang sanitasi lingkungan juga pendorong lahirnya kebijakan kesehatan modern. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia yang dimana dimulai pada masa kolonial Belanda melalui pemberantasan penyakit menular. Dalam beberapa langkah penting yaitu adanya pelatihan dukun bayi, pendirian Stovia, laboratorium kesehatan, dan program pendidikan kesehatan masyarakat. Perkembangan berlanjut dengan lahirnya konsep Bandung, proyek Bekasi, pembentukan puskesmas, dan juga posyandu. Nah, program tersebut menjadi besar dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia yang terpadu dan berorientasi pada masyarakat. Untuk tujuan dari Kesmas tersebut, di mana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin secara fisik, mental, maupun sosial. Tujuan khususnya di mana yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep sehat dan sakit. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan memberikan pelayanan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan tindak lanjut kesehatan. Ruang lingkupnya ada beberapa. Yang pertama yaitu epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan perilaku, administrasi kesehatan, gizi masyarakat, kesehatan kerja, dan sistem informasi kesehatan. Dalam upaya kesehatan masyarakat, di mana yang pertama adalah promotif, yaitu meningkatkan kesehatan melalui pola hidup sehat. Yang kedua, preventif, yaitu mencegah penyakit melalui imunisasi dan deteksi dini. Kuratif, yaitu mengobati penyakit agar pasien sembuh, dan rehabilitatif, memulihkan kondisi pasien setelah sehat. Nah, untuk peran manajemen informasi kesehatan sendiri, yang dimana MIK berperan dalam mengelola data dan informasi kesehatan. Nah, perannya yaitu menyediakan data yang akurat, mendukung perencanaan program, membantu pengambilan keputusan, melakukan monitoring dan evaluasi, mendukung sistem pelaporan kesehatan, dan menunjang penelitian kesehatan.
Nah, kesimpulannya yaitu kesehatan masyarakat adalah upaya terorganisir untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam pemahaman tentang konsep kesehatan masyarakat penting bagi mahasiswa agar mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk pada kasus. Yang pertama yaitu di Desa X ditemukan prevalensi stunting pada balita sebesar 28%. Hasil surveinya menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih menggunakan sumber air yang tidak terlindungi, memiliki jamban yang tidak layak, dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang masih rendah. Nah, sebagai tenaga kesehatan masyarakat, identifikasi faktor penyebab dan apa strategi intervensi yang dapat dilakukan. Sesuai jurnal dari Cairani, pencegahan stunting melalui perilaku hidup bersih dan sanitasi. Yang pertama faktor penyebabnya yaitu sanitasi lingkungan buruk, akses air bersih yang tidak memadai, rendahnya praktik perilaku hidup bersih dan sehat, kurangnya edukasi kesehatan, serta risiko infeksi yang berulang. Kemudian untuk strategi intervensinya, maka kita bisa mengedukasi PHBS kepada keluarga dan masyarakat, program sanitasi total berbasis masyarakat, penyediaan akses air bersih, dan peningkatan cakupan posyandu. Kemudian pemantauan pertumbuhan balita secara berkala, dan kolaborasi lintas sektor yaitu puskesmas, desa, dan kader kesehatan. Kasus yang kedua yaitu Puskesmas EY mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Nah, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak orang tua ragu memberikan vaksin karena informasi yang mereka peroleh dari media sosial itu banyak. Maka sebagai petugas kesehatan masyarakat, apakah langkah penanganan yang harus dilakukan? Jawabannya yaitu yang pertama edukasi berbasis bukti ilmiah mengenai manfaat dan keamanan vaksin, kemudian melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama sebagai agen promosi, kemudian mengoptimalkan media sosial resmi puskesmas serta mengadakan penyuluhan dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir yaitu kita memberikan konseling individual kepada orang tua yang masih ragu. Nah, program imunisasi global WHO dan Gavi menunjukkan bahwa peningkatan cakupan imunisasi mampu melindungi jutaan anak dari penyakit seperti polio, difteri, dan campak. Soal kasus yang ketiga yaitu di Kelurahan Z terjadi peningkatan kasus DBD dalam 3 bulan terakhir. Nah, hasil penyelidikan epidemiologinya menunjukkan banyak tempat penampungan air yang menjadi sarang nyamuk serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yaitu PSN. Nah, sebagai seorang MIK, tindakan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu melaksanakan program 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang, kemudian melakukan survei jentik berkala, kemudian membentuk kader jumantik, kemudian mengadakan kampanye kesehatan berbasis komunitas, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan warga, dan kemudian melakukan fogging fokus bila terdapat indikasi penularan yang aktif. Nah, dalam penelitian Mungabatwin, yaitu Women's Participation in the Prevention and Control of Dengue using environmental methods in the Global South, di mana menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian DBD sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian tempat berkembang biaknya nyamuk. Baik, demikian pemaparan materi dan juga kasus yang bisa disampaikan pada materi pertama. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi kesehatan dan jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan yang pertama yaitu faktor situasional yang dimana merupakan kondisi khusus yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan seperti perang, bencana alam, dan juga wabah penyakit, di mana peristiwa tersebut sering mendorong ke perubahan kebijakan dan pelayanan kesehatan. Kemudian ada faktor struktural di mana ini berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, dan juga kondisi sosial masyarakat yang relatif tetap. Nah, faktor ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian ada faktor budaya.
Budaya ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencari dan menerima sebuah pelayanan kesehatan, yang dimana perbedaan bahasa, adat, dan juga status sosial dapat mempengaruhi akses terhadap informasi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan, faktor internasional, di mana kerjasama antar negara diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan global. Nah, banyak sekali permasalahan kesehatan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Untuk jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama adalah praktik mandiri tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Kemudian ada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Kemudian untuk apotek yang dimana menyediakan obat-obatan dan edukasi penggunaan obat kepada masyarakat. Di mana di sini juga ada dasar hukum fasilitas pelayanan kesehatan, di mana puskesmas menurut sesuai dengan pasal 1 angka ayat 9, pusat kesehatan masyarakat selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Kemudian untuk rumah sakit, pasal 1 ayat 10, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif, di mana dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut menurut pasal 28 ayat 5 menyebutkan bahwa penyediaan akses pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Kemudian pelayanan kesehatan primer dan lanjutan pada pasal 26 yaitu upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Kemudian pasal 31 ayat 1, pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada pasal 37 ayat 1, pelayanan kesehatan lanjutan itu merupakan pelayanan spesialis atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, tanpa mengabaikan promotif dan juga preventif. Nah, peran Emika dalam bidang ini yaitu di mana tenaga manajemen informasi kesehatan berperan dalam mengelola data dan juga informasi kesehatan agar dapat digunakan secara efektif oleh fasilitas kesehatan, pemerintah, dan juga peneliti, di mana tenaga Emika membantu pengumpulan, pengolahan, dan juga pengkodean data kesehatan untuk mendukung penelitian dan pelayanan kesehatan. Nah, data-data ini berasal dari rekam medis, wawancara, dan statistik kesehatan, di mana digunakan untuk menganalisis faktor risiko penyakit, di mana melalui pengelolaan data yang baik, maka tenaga MIK mendukung penelitian, penyusunan kebijakan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian untuk ringkasan bab 3 dan bab 4, di mana penelitian menggunakan metode systematic review dengan mengumpulkan 20 jurnal yang relevan. Di mana untuk metode penelitian kuantitatif, menurut materi ini, metode penelitiannya digunakan yaitu analisis cross-seksional, pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara, penggunaan data sekunder seperti Susenas dan Rifascase. Kemudian analisis statistiknya univariat, bivariat, multivariat, regresi logistik, dan multi-level analisis. Faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan menurut 20 jurnal tersebut yaitu aksesibilitas, di mana ketersediaan fasilitas kesehatan mempengaruhi kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian utilisasi, di mana semakin lengkapnya sebuah fasilitas, maka semakin tinggi pemanfaatan sebuah pelayanan. Dan 3 yaitu pendapatan, di mana kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Nah, dalam hasil penelitiannya untuk kasus 4, di mana materi ini menjelaskan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh kepemilikan asuransi kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Kasus kelima, di mana biaya pelayanan dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap akses layanan kesehatan. Kemudian, aksesibilitas itu tidak selalu berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan layanan kesehatan. Disparitas akses pelayanan kesehatan di mana masih terdapat sebuah ketimpangan dalam akses pelayanan kesehatan antar wilayah perkota dan perdesaan. Dan di mana faktor geografis menjadi salah satu alasan seperti jarak dan kondisi infrastruktur menjadi hambatan utama terutama di daerah terpencil. Program CKN juga membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi kelompok lansia. Kemudian untuk peran Emika dalam pelayanan kesehatan, di mana Emika perannya yaitu pemetaan fasilitas kesehatan menggunakan GIS untuk mengetahui distribusi fasilitas kesehatan dan membantu perencanaan. Kemudian pengkodean penyakit menggunakan ICD-10 untuk mendukung monitoring dan juga evaluasi penyakit. Kemudian analisis data di mana menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan kesehatan. Soal yang pertama yaitu di Desa A dalam 3 bulan terakhir terjadi peningkatan kasus diare pada balita, di mana hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga tidak sedikit yang memiliki jamban yang tidak sehat. Nah, faktor apa yang paling mempengaruhi masalah kesehatan tersebut dan upaya apa yang bisa dilakukan? Pertama di sini menurut konsep determinan kesehatan, lingkungan fisik seperti kualitas air bersih, sanitasi dan kondisi perumahan sangat mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Di mana upaya yang bisa dilakukan yaitu penyediaan akses air bersih, penggunaan jamban yang sehat, edukasi PHBS, program sanitasi total berbasis masyarakat, dan monitoring kualitas air secara berkala. Soal kasus kedua, di mana di kota B ditemukan peningkatan kasus hipertensi pada kelompok usia produktif 25-45 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden sering mengonsumsi makanan tinggi garam, jarang berolahraga, dan memiliki kebiasaan merokok. Faktor determinan kesehatan apa yang dominan pada kasus tersebut? Nah, jawabannya yaitu perilaku individu merupakan salah satu determinan kesehatan yang mempengaruhi langsung terhadap timbulnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Maka itu semua dipengaruhi oleh bagaimana seseorang atau sebuah individu dalam 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 kehidupannya sehari-hari. Untuk soal kasus ketiga, seorang ibu membawa anaknya yang mengalami batuk dan demam ringan selama 2 hari. Kondisi anak masih sadar, dapat makan dan minum dengan baik, serta tidak menunjukkan tanda kegawat daruratan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan manakah yang paling tepat dikunjungi pertama kali? Maka dari kasus tersebut, kasusnya terbilang masih ringan, maka itu masih bisa ditangani oleh pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan primer, di mana bisa kita mendatangi puskesmas, klinik pratama, dan juga praktik dokter mandiri. Baiklah, sekian dari pemaparan 2 materi dan juga kasus yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dalam setiap kata-kata yang kata-kata saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.